Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu sehat, selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan tentang kontrakan berhantu malam kedua Fadli. Langsung saja, langit nampak menjingga, tanda hari telah senja. Dan saat itu rupanya Fadli baru saja terbangun dari tidur siangnya. Tanpa sadar, ia telah tidur siang sangat lama dari biasanya. Tapi ia mewajari hal itu karena kondisinya yang kurang fit. Beruntungnya kini ia terbangun dengan rasa yang lebih baik. Menjelang maghrib seperti biasanya, ia melakukan aktivitas mandi dan makan. Selepas maghrib, ia berniat akan pergi lagi ke kontrakan Kamil. Sebenarnya ia tidak tahu apakah di sana ada teman-teman atau tidak. Namun, ia hanya ingin singgah dan membayar rasa penasaran yang terus terfikirkan sejak ia di sekolah tadi. Tinggal beberapa langkah lagi, Fadli sampai ke kontrakan Kamil. Dari depan rumah nampak Billy, Hendrik, dan Rehan telah berkumpul. Rupanya di sana tetap ramai seperti kemarin, sebab mereka nongkrong seperti biasa. Fadli pun merasa lega dan merasa perjalanan ke sana tak sia-sia. Kegiatan nongkrong mereka pada malam hari itu seperti biasa. Mulai dari ngobrol, main kartu remi, bernyanyi sambil main gitar. Saat asik-asiknya bermain gitar, lagi-lagi ada hal aneh yang menarik perhatian Fadli seperti malam kemarin. "Woi, udah tahu malam gelap lo, kenapa sih biarin lampu belakang mati?" tanya Fadli pada Rehan yang biasanya menyalakan dan mematikan lampu di rumah itu. Rehan seolah-olah adalah tuan rumah tempat nongkrong karena Kamil sering tidak ada di rumah. "Itu dah biasa, emang lampunya mati sendiri kok maghrib. Bet, ntar subuh juga nyala sendiri. Orang gue gak pernah otak-otik saklarnya, siang pun nyala tuh lampu," jelas Rehan yang sedang asik main kartu remi. Fadli hanya mengangguk tipis, tanda antara percaya dan heran. Di masa itu belum ada lampu otomatis seperti sekarang. Di tengah-tengah ngobrol terdengar suara aneh, nampak berasal dari kamar. Srek, srek, srek. Suara seperti kain sedang diadu ke dinding. Suara itu pun terdengar berulang-ulang. Selain suara gesekan kain, tiba-tiba suara aneh seperti malam sebelumnya terdengar dari kolam kamar mandi. Plung, plung. Suara cemplungan bak mandi seperti dilempar batu. "Apaan tuh?" celetuk Fadli heran sambil menatap teman-temannya. "Biasa," jawab Rehan dan tetap fokus bermain kartu remi. Nampaknya Rehan adalah yang paling santai menanggapi suara aneh, sedangkan Fadli terus bertanya-tanya. Plung. Suara cemplungan air yang kedua di bak kamar mandi terdengar seperti dilempar dengan batu yang lebih besar. Kala ini mereka semua terdiam dan saling bertatapan, heran satu sama lain. Itu apaan ya? Gue curiga di sini ada yang mistis-mistis, atau jangan-jangan si Kamil isengin kita. Soalnya dari kemarin kita kumpul-kumpul dia gak ada mulu, ucap Hendrik dengan wajah tampak berpikir. Mereka berempat sama-sama saling merinding, namun wajah mereka tampak sengaja dibuat tenang. "Coba kita tanya tetangga aja deh, kira-kira kenapa ya mereka gak ada yang datang waktu kita rusuh berisik malam kemarin?" usul Billy sambil mengajak keluar menuju rumah tetangga sebelah.
Saat mereka keluar, kebetulan Bang Asmat, nama yang disamarkan seorang tetangga kontrakan Kamil, lagi di depan teras rumah. Jadi mereka tidak perlu mengetuk pintu untuk ngobrol. Bang, ada lihat Kamil nggak bang? Tanya Rehan memulai percakapan pada Bang Asmat. Lah kan lo temannya, masa nggak tahu dia kemana? Kalau si abang lihat nggak dia pergi dari sore? Nggak tahu dah kemana dia, jawab Bang Asmat. Iya bang, tahu sih dia emang biasanya sama pacarnya. Kita cuman mastiin aja bang, kali aja dia nggak pergi. Kita kira dia isengin kami, soalnya 2 hari ini ada aja tuh kejadian macam-macam pas kita nongkrong di kontrakan Kamil, ujar Rehan. Kejadian apa emang? Bang Asmat bertanya. Kemarin si Obed kesurupan sampai teriak-teriak. Emang abang nggak dengar? Rusuh banget kita bang, ujar Rehan. Suara apaan? Abang nggak dengar apa-apa? Asli. Orang abang tidur jam 1, jam 2-an. Biasanya nggak ada suara rusuh-rusuh, sepi-sepi aja tuh, jawab tetangga Kamil dengan wajah santai namun terdengar pengakuan yang serius. 4 sekawan itu keheranan bagaimana bisa tetangga yang persis hanya berbatasan dengan tembok tidak terganggu. Kontrakan Kamil adalah rumah yang berjejer 4 buah. Kamil menempati rumah kontrakan paling pojok. Bangunan kontrakan itu hanya tembok biasa, bukan kedap suara. Tentu pikir mereka tidak masuk akal. Menurut pengakuan tetangga yang merasa mendengar suara apapun dan tidak mendengar suara apapun saat kejadian malam kemarin. Pantas saja tidak ada tetangga yang datang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. 4 sekawan itu memutuskan untuk bermalam di kontrakan Kamil dan bersiap tidur. Bertepatan mereka ingin mematikan lampu rumah, tiba-tiba Kamil datang. Ya seperti biasa ia pulang larut malam. Akhirnya mereka berlima tidur di kasur ruang depan yang lebih besar dari kasur kamar. Kamil tidur di pojok kasur yang dekat dinding sekat kamar. Ia memilih posisi itu karena tahu kabar kemarin Fadli kesurupan saat tidur di pojok sana. Fadli tidur di sebelah Kamil. Sekarang semua lampu rumah telah dimatikan. Rumah benar-benar gelap gulita dan hanya menyisakan remang-remang dari terangnya cahaya bulan menembus ruang dapur dan yang separuh atapnya tidak ada. Fadli terbiasa tidur dengan wajah ditutup bantal, akan tetapi kali ini ia tidak bisa demikian. Karena semua bantal dipakai bersamaan untuk tidur, mungkin saat itu masih ada bantal, namun ada di ruang kamar. Tentu saja Fadli malas gelap-gelapan ke kamar untuk mengambil bantal yang ada di kamar. Akhirnya ia tidur dengan posisi tungkai tangan menutup dahi dan matanya. Fadli masih dapat melihat atau belum tidur, sedangkan teman-temannya tampak terdengar ada yang ngorok atau sudah tertidur pulas dengan posisi tangan di wajah dan mata yang merem-merem ayam. Saat itu ia menangkap penampakan sosok hitam tengah menjenguk. Di balik dinding lorong, sosok hitam bermata merah itu nampak seperti mengawasi dengan mengintip hanya hingga kepala dan lehernya yang nampak. Fadli yang penasaran dengan apa yang ia lihat, mengangkat tangan dari wajahnya dan membuka mata lebar-lebar. Secara bersamaan, sosok hitam itu pun menghilang. Kemudian ia kembali ke posisi tangan di wajah dan merem-merem ayam. Sosok hitam kembali mengintip. Kali ini ia makin menunjukkan badannya yang semula separuh kepala mengintip di balik tembok lorong. Penampakan keduanya justru muncul seluruh badan. Fadli kembali menyingkap tangan dari wajah dan membuka mata. Secara bersamaan sosok hitam itu pun juga menghilang. Pikirnya ia merasa sosok hitam tengah mempermainkannya. Ia kembali menutup mata dan meletakkan tangan untuk menutupi wajahnya.
Kali ini batinnya berniat jika sosok hitam tak menghilang saat ia membuka mata, maka ia akan membangunkan teman-temannya bagaimanapun caranya. Yang ketiga kalinya sosok hitam itu pun kembali mengintip mereka. Tiba-tiba Fadli membuka mata dan benar saja, kali ini sosok hitam tidak menghilang, bahkan tangannya merayap-rayap di dinding dan menunjukkan gerakan-gerakan aneh seperti patah-patah. Fadli yang terkejut bercampur takut, refleks bangun sampai kepalanya terbentur tembok. Ia berusaha membangunkan teman-temannya dengan sikut brutal. Sebelum semuanya temannya terbangun, sosok hitam itu justru telah menghilang. Akhirnya Kamil dan Rehan yang ada di sampingnya terbangun. Rehan dengan sigap menyalakan lampu. "Lo kenapa, Bet?" tanya Rehan. "Tadi gue lihat penampakan sosok hitam, matanya merah, serem banget," tutur Fadli dengan wajah panik dan berkeringat. "Yang kayak gue lihat," ujar Rehan memastikan. Fadli kemudian mengangguk. "Gini aja, mending lo tukeran posisi sama Billy," usul Kamil sambil menunjuk pojok kasur sebelah jendela. Fadli tidur di pojok bertukar dengan Billy. Setelah itu ia dapat tidur dengan tenang meskipun sepanjang malam sesekali terdengar suara-suara yang aneh. Esok paginya Fadli pulang duluan seperti biasa karena rumahnya paling jauh. Terima kasih. Semoga terhibur dengan part 2 ini. Nanti dilanjutkan part 3 di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.